Di sebuah perumahan yang tampak biasa, seekor ular sanca raksasa tiba-tiba muncul dan bersembunyi di atas plafon rumah seorang ibu janda. Petugas pemadam kebakaran dipanggil untuk mengevakuasi, tapi yang mereka temukan jauh lebih rumit dari sekadar hewan liar. Rahasia keluarga yang terkubur puluhan tahun, konflik warga yang tersembunyi, dan ketegangan yang mengancam persatuan lingkungan. Bagaimana cara tim damkar menghadapi ancaman tak terduga ini tanpa kehilangan nyawa dan kehormatan? Dan apa sebenarnya yang disembunyikan plafon tua itu? Sebuah kisah tentang keberanian, rahasia kelam, dan kekuatan kebersamaan yang akan membuatmu bertanya, siapa yang sebenarnya menjadi penyelamat, dan siapa yang harus diselamatkan? Langit masih menyisakan warna oranye samar ketika dering telepon berbunyi nyaring di markas kecil pemadam kebakaran sektor barat. Reza, komandan regu pagi, baru saja menyesap kopi pertamanya ketika Eko, wakilnya yang lebih dulu bangun, mengangkat receiver. Damkar sektor barat, Eko di sini, sapanya dengan suara setengah serak. Suara di seberang terdengar cemas, nyaris panik. Pak, tolong, di rumah saya, plafon berisik, kayak ada yang melata. Besar sekali. Tolong, saya takut itu ular. Eko langsung mengangkat alis. Ibu tenang dulu. Siapa nama dan alamat lengkapnya? Nama saya Lestari. Jalan Dahlia, nomor 5. Cepat ya, saya sendirian. Reza meletakkan cangkir kopinya, tatapannya langsung tajam. Apa itu barusan? Laporan ular. Rumah warga. Suara dari plafon, katanya besar banget. Eko menekan tombol alarm ringan. Beberapa menit kemudian, 4 orang berkumpul. Reza, Eko, Ayu, dan Bayu. Mereka sudah memakai seragam lengkap. Lokasi? Tanya Reza cepat. Dahlia nomor 5. Katanya suara dari plafon. Bisa jadi sanca. Bayu mengangguk, membawa peralatan standar evakuasi satwa, penjepit ular, sarung tangan, senter, kamera termal, dan 1 tabung pengasap. Ayu, meski baru setahun di tim, langsung membawa buku log dan radio komunikasi. Mobil damkar kecil meluncur keluar dari markas, memotong sepi pagi yang baru saja bangun. Di Jalan Dahlia, rumah nomor 5 berdiri dengan cat yang mulai pudar dan tanaman rambat menjalar liar di pagar. Bu Lestari sudah menunggu di luar dengan daster kuning dan wajah cemas. Ia menunjuk ke atas rumah sambil berkeringat. Di situ, Pak, plafon ruang tamu saya. Semalaman ada suara. Kayak duk-duk. Terus ada yang geser-geser. Reza memberi isyarat kepada Ayu untuk mencatat. Bu, kami boleh masuk? Jangan panik, kami akan survei dulu, ujar Reza. Sebelum mereka sempat melangkah, seorang pria muncul dari sisi rumah. Hadi, tukang plafon yang dipanggil Bu Lestari lebih dulu. Wajahnya pucat pasi, langkahnya tergesa. Saya udah buka sebagian plafon. Pak, itu bukan tikus. Saya lihat kulitnya panjang, licin. Saya mundur, saya nggak kuat. Tanpa menunggu lebih lama, Bayu dan Ayu segera masuk ke rumah. Ruang tamunya sempit, dengan kipas angin tua menggantung miring dan tumpukan koran di sudut. Di tengah langit-langit, terlihat bagian plafon yang jebol sebagian, potongan kayu tergantung, dan ada serpihan gipsum di lantai. Bayu menyorot ke dalam celah dengan senter panjang. Ia mendekat pelan-pelan, lalu menjauh seketika. Jejak lendir, sisik besar. Sanca, fix. Mungkin 4 meter lebih. Reza mengangguk pelan. Kalau benar, ini bukan ular lewat. Dia menetap. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Pak Bowo, ketua RT, datang tergesa-gesa. Ada apa ini? Damkar? Ular? Wah, harusnya saya diberitahu dulu. Ini bisa bahaya bagi lingkungan. Eko mendekat dan menenangkannya. Kami sudah tangani, Pak Bowo. Mohon beri ruang. Di dalam rumah, Bu Lestari tampak makin panik. Saya nggak tahu dari mana datangnya. Tapi ini rumah tua, peninggalan suami saya, plafonnya jarang dibuka. Ayu mencatat cepat. Ibu,
Sebelumnya pernah lihat ular di halaman atau genteng? Enggak, tapi 2 hari lalu ada ayam tetangga hilang. Reza mulai memetakan langkah. Langkah 1, kita survei struktur plafon. Langkah 2, pasang kamera termal. Langkah 3, putuskan metode evakuasi. Bayu, Ayu, kalian atur alat. Eko, kau urus area sekitar dan jaga interaksi warga. Senter termal menunjukkan bentuk menggeliat panjang, melingkar. Sanca itu tampaknya sedang diam, mungkin sedang bertelur atau baru makan. Bayu bergumam pelan. Kalau dia lagi bertelur, dia agresif. Ayu menatap Reza. Kalau kita buru-buru, bisa bahaya. Mending kita siapkan opsi penenang atau teknik pengalihan. Reza mengangguk, meski wajahnya mulai tampak tegang. Ia tak suka ular, tapi sebagai pemimpin, ia tak bisa menunjukkan rasa takut. Suara dari atas kembali terdengar. Sebuah getaran berat seperti tubuh besar yang bergerak pelan. Semua terdiam. Ayo kita buat rencana. Ini akan panjang, kata Reza tegas. Pagi mulai menjalar menjadi siang. Cahaya matahari merambat melalui kisi-kisi jendela rumah Bu Lestari, memperjelas debu-debu yang beterbangan setiap kali tim damkar bergerak di dalam rumah. Suara dari atas plafon sudah tak terdengar sejak 1 jam lalu. Tapi itu justru membuat suasana makin tegang. Bayu tahu, ular yang diam bisa jauh lebih berbahaya. Reza berdiri di tengah ruang tamu, menunjuk denah sederhana rumah yang baru saja digambarkan oleh Ayu berdasarkan pengamatan cepat. Di atas meja, peralatan mereka tertata, kamera termal, penjepit ular, senter kepala, dan speaker kecil. Sebuah radio komunikasi menyala, tersambung langsung ke markas dan unit medis cadangan. Fokus, ini bukan sekadar evakuasi ular biasa, ujar Reza, suaranya dalam dan mantap. Bayu, status termal. Bayu menatap layar kecil di genggamannya. Sanca masih di pojok plafon ruang tamu. Panjang termal sekitar 3,5 meter, kemungkinan lebih. Suhu tubuh stabil, bisa jadi sedang mencerna atau bertelur. Gerakannya, tanya Ayu, mencatat cepat. Statis dalam 45 menit terakhir, jawab Bayu. Eko mendekat dengan 2 botol kecil. Aku sudah ambil pengasap dan larutan lavender dari mobil. Ini bisa bantu ngacauin penciuman ular kalau kita mau pakai strategi pengalihan. Reza mengangguk. Kita lakukan 2 pendekatan, pengamatan dan persiapan evakuasi serentak. Tapi sebelum itu, pastikan kita tahu bentuk plafon secara lengkap. Mereka berpindah ke kamar Bu Lestari, yang plafonnya tersambung langsung dengan ruang tamu. Ayu menaiki tangga lipat dan membuka sebagian plafon di kamar itu. Serbuk gipsum turun perlahan saat ia menarik penutup kayu. Lihat ini, Ayu berseru pelan. Di atas plafon, terlihat banyak sekali kain dan barang-barang tua berserakan. Kardus, koper tua, bahkan boneka rusak dan album foto. Tapi yang paling menarik perhatian adalah jejak sisik besar yang meninggalkan pola di debu. Dia sudah berkeliaran lama di sini, gumam Ayu. Reza mendekat. Kita perlu tahu dari mana dia masuk. Bayu, cek sisi atap. Eko, tolong minta Bu Lestari cerita lebih detail tentang waktu pertama kali dengar suara. Eko keluar, dan tak lama kemudian kembali bersama Bu Lestari. Wajah wanita itu masih diliputi cemas. Tapi ia berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Saya dengar pertama kali suara itu 3 malam lalu. Saya kira tikus besar, jadi saya panggil tukang plafon. Tapi kemarin sore, dia langsung kabur setelah buka sebagian plafon dan teriak. Bu, itu ular. Ada lubang di genteng? Atau bagian atap yang rusak? Tanya Eko. Ada satu yang bocor, dekat tempat jemuran. Suami saya dulu sering ke atas plafon buat nyimpan barang. Reza dan Bayu saling pandang. Nyimpan barang? Gumam Bayu. Iya, katanya biar aman. Dia dulu sering bilang, kalau ada apa-apa, lihat di atas plafon kamar. Tapi saya nggak pernah berani naik. Ayu mencatat, itu bisa jadi penting. Di luar rumah, Pak Bowo masih mondar-mandir. Sesekali merekam dari kejauhan dengan ponselnya. Kalau sampai kejadian ini viral, kita yang kena tegur.
gumam Reza. Sementara itu, Bayu sudah kembali dari sisi atap dengan kabar penting. Ada lubang masuk di sisi barat, dekat talang air. Cukup besar buat ular seukuran ini. Reza mengambil napas dalam-dalam. Baik, rencana kita begini. Malam nanti, suhu turun, ular kemungkinan akan bergerak. Kita siapkan kamera termal di 2 titik dan pasang pengalihan suara dengan speaker rekaman suara mangsa, mungkin tikus atau ayam. Sementara itu, kita awasi melalui celah plafon kamar. Dan jika dia turun, tanya Ayu. Kita siapkan jalur tangkap dari bawah. Jangan sampai dia ke ruang keluarga atau kabur ke rumah tetangga, jawab Bayu. Eko menambahkan, kita juga pasang jebakan tali penghalang di sekitar plafon terbuka. Minimal memperlambat geraknya. Reza mengangguk. Oke, semua ambil peran. Jangan sampai kita meremehkan. Satu gerakan salah, bisa jadi ada korban. Menjelang sore, rumah mulai sepi. Bu Lestari diungsikan ke rumah Pak Santo di seberang jalan. Tim damkar tetap berjaga di dalam, mempersiapkan alat dengan disiplin. Ayu menyusun kamera kecil di sudut plafon. Sementara Bayu menyiapkan speaker kecil dengan suara tikus yang sudah direkam dari sumber resmi milik BKSDA. Suaranya nyebelin banget, keluh Eko. Itu tandanya realistis, jawab Ayu datar. Menjelang malam, suasana menjadi senyap. Reza, yang sejak pagi tampak tegang, kini mulai gelisah. Ia mengambil posisi di ruang tamu, hanya beberapa meter dari tempat ular terdeteksi. Di tangan kanannya, penjepit logam besar berkilat samar di bawah lampu temaram. Kalau dia keluar malam ini, kita harus lebih cepat dari refleksnya, katanya pelan. Dan malam pun datang. Ujian mereka dimulai. Malam perlahan menurunkan suhu di perumahan Dahlia. Suara jangkrik mulai mendominasi, menggantikan hiruk-pikuk warga yang sejak sore sudah diminta menjauh dari lokasi evakuasi. Lampu utama di rumah Bu Lestari dibiarkan menyala remang, untuk menghindari ular merasa terancam. Di dalam rumah, tim damkar bersiap memasuki fase paling krusial. Pengintaian aktif dan pembukaan plafon utama. Reza menatap jam tangannya. Bayu, kau yakin dia mulai bergerak sekitar jam segini? Berdasarkan pola ular sanca, mereka akan mencari posisi baru saat suhu turun drastis. Kita sudah nyalakan suara pancingan. Harusnya dia tertarik, jawab Bayu pelan sambil memantau layar kamera termal. Garis merah melingkar tampak mulai bergeser perlahan di monitor. Gerak, dia mulai turun, seru Ayu, yang duduk di dekat pemantau. Reza langsung memberi instruksi cepat. Kita buka plafon dari kamar Bu Lestari. Jangan langsung terangin, pakai lampu inframerah saja. Kita harus lihat kondisi di dalam dulu. Tangga lipat dipasang kembali, dan Ayu naik dengan hati-hati. Ia menyenter pelan ke dalam plafon yang sebagian sudah terbuka. Bayu mengikutinya dari belakang, membawa jaring ringan dan kamera cadangan. Di dalam plafon yang gelap, tampak tumpukan barang lama. Ada koper coklat tua dengan kunci berkarat, album foto terikat tali, dan sebuah kotak kayu berukir. Ayu menunjuk. Itu bukan dari ular. Bayu mengangguk. Itu simpanan manusia. Jangan diganggu dulu, Reza memperingatkan dari bawah. Prioritas kita masih ular. Namun baru beberapa detik kemudian, Bayu mengerutkan alis. Tunggu, dia nggak sendiri. Ayu menegaskan pandangannya. Benar, itu sarang. Di tengah tumpukan kain dan serpihan kayu, terlihat gumpalan seperti gundukan besar. Terlihat kulit berganti dan potongan telur kosong. Bayu mendesah. Dia sudah bertelur. Ada kemungkinan anak-anaknya masih di sekitar sini. Ketegangan meningkat. Reza langsung naik satu anak tangga. Kalau kita ganggu sekarang, induknya bisa menyerang. Kita harus ganti strategi. Sementara mereka meninjau ulang posisi ular, Ayu menyempatkan menyelidiki lebih dekat koper tua yang mencurigakan. Ia menyenter tulisan yang hampir terhapus. T. Hadiwijaya 1996. Nama suami Bu Lestari? Tanya Ayu. Triono Hadiwijaya, jawab Eko yang masih siaga di bawah. Kenapa? Ini koper milik dia. Ada banyak dokumen di dalamnya. Surat, foto,
Dan benda mirip sertifikat. Reza segera menurunkan suaranya. Ayo, jangan sentuh terlalu banyak. Kita tidak tahu apakah barang itu penting secara hukum atau bisa membangkitkan konflik. Namun sebelum mereka bisa turun, terdengar langkah berat dari luar kamar. Pak Reza, Pak Reza, seru Eko. Pak Bowo menerobos masuk ke rumah, wajahnya gelisah. Maaf, saya tidak bisa tinggal diam. Warga mulai tanya-tanya. Mereka bilang, kalau ular sebesar itu bisa sampai rumah Bu Lestari, bisa jadi ada yang memeliharanya dulu. Ilegal. Reza menahan emosi. Pak Bowo, kami sedang operasi aktif. Silakan tunggu di luar. Namun Bu Lestari yang diam-diam kembali dari rumah Pak Santo, berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Itu, semua benda di plafon, milik almarhum suami saya. Semua menoleh. Ayu turun perlahan dari tangga, membawa album foto tua. Maaf Bu, kami tak sengaja melihatnya. Bu Lestari menarik napas panjang. Dulu suami saya memang pernah memelihara ular. Diam-diam, saya tidak tahu dari mana dia dapatnya. Tapi waktu itu ular kecil, katanya, jinak, sampai suatu hari hilang. Bayu bergumam pelan. Kemungkinan, salah satu yang lepas itu bertahan hidup di sekitar lingkungan, bahkan berkembang biak. Pak Bowo menyela. Ini bisa dilaporkan ke polisi. Bu, simpanan satwa ilegal itu. Tutup mulut, Pak Bowo. Bu Lestari berseru keras, mengejutkan semua orang. Ini rumah saya, dan suami saya sudah lama meninggal. Jangan datang ke sini dan menghakimi tanpa tahu apa-apa. Reza melangkah maju untuk meredakan situasi. Kita di sini bukan untuk mencari kesalahan masa lalu. Fokus kita adalah evakuasi aman. Dan Ibu, kami butuh izin untuk memindahkan semua barang di plafon untuk membuka jalur evakuasi ular. Bu Lestari menatap ke atas sejenak, lalu mengangguk perlahan. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Tapi tolong, jangan hancurkan koper itu. Malam semakin larut. Plafon dibuka secara perlahan bagian demi bagian. Bayu mulai menggeser tumpukan kain menggunakan tongkat panjang. Ular betina masih belum agresif, meski tatapannya kini mulai gelisah. Ayu berbisik, kita butuh pengalihan, sekarang. Eko menyalakan speaker rekaman suara tikus yang disiapkan. Suara gemerisik dan cicit pelan mengisi ruang plafon. Ular mulai menggeliat, kepalanya bergerak pelan menuju arah suara. Sekarang, Bayu, bisik Reza. Dengan sigap, Bayu menempatkan jaring di jalur turun. Namun sebelum berhasil sepenuhnya, ular itu menyusup kembali ke tumpukan, tepat ke belakang koper tua. Dia tahu itu sarangnya, gumam Bayu. Kita butuh waktu lebih lama. Di luar rumah, warga mulai berdatangan lagi. Pak Bowo sibuk memberi penjelasan setengah matang. Pak Santo, si tetangga pensiunan TNI, hanya berdiri di pagar dengan tatapan curiga. Ini bukan ular biasa, gumamnya. Saya pernah lihat kejadian serupa 10 tahun lalu. Tapi itu cerita lain, yang baru akan terungkap di bab-bab berikutnya. Malam itu, satu hal pasti. Rumah tua Bu Lestari menyimpan lebih dari sekadar ular. Ia menyimpan kisah keluarga, rahasia masa lalu, dan potensi konflik yang bisa memecah lingkungan kecil yang selama ini tampak tenang. Waktu menunjukkan pukul 1.43 dini hari. Suasana rumah Bu Lestari seolah menahan napas. Di luar, para tetangga sudah kembali masuk ke rumah masing-masing setelah Reza meminta agar tidak ada suara bising atau kerumunan. Di dalam, cahaya merah dari kamera termal masih menyala redup, memberikan gambaran suhu tubuh makhluk yang mereka hadapi. Seekor sanca sepanjang hampir 4 meter yang kini mulai bergerak dari balik tumpukan barang. Dia mulai gelisah, ujar Bayu, pelan namun pasti. Mungkin dia merasa ancaman. Reza mengangguk. Atau lapar. Ayu kembali memantau dari selap plafon kamar. Kepalanya dipenuhi banyak skenario. Ular sebesar itu bisa menyerang kapan saja. Mereka tahu, jika ini tidak ditangani dengan tepat, bukan hanya hewan itu yang berbahaya, tapi juga potensi kepanikan warga. Di layar, pergerakan tubuh besar itu terlihat semakin aktif.
Bayu yang sudah siap dengan jaring dan tongkat penjepit ular, menatap Reza yang kini menyalakan senter inframerahnya. Kita punya 2 menit sebelum dia naik ke saluran atap, bisik Bayu. Lalu, tanpa peringatan, dari atas plafon ruang tamu terdengar suara kayu berderak keras. Dia turun, seru Ayu dari arah kamar. Reza dan Bayu langsung berlari ke ruang tamu. Sebelum sempat mengambil posisi penuh, mereka melihatnya. Seekor ular sanca betina besar meluncur perlahan dari sela plafon yang terbelah. Tubuhnya berkilau keabu-abuan dengan corak hitam samar, mata kuningnya menyorot liar. Bagian ekornya masih menggantung, tapi separuh tubuhnya sudah menjuntai ke ruang tamu. Ayu menahan napas, lalu berteriak, "Awas!" Ular itu tiba-tiba memutar arah dan meluncur ke arah lampu gantung di tengah ruangan. Ayu yang masih berada di bawahnya langsung menjatuhkan diri. Bayu, dengan refleks cepat, mengarahkan tongkat penjepitnya dan mencoba menjepit bagian bawah tubuh ular. Tapi hewan itu jauh lebih kuat dari dugaan. Reza bergerak ke sisi kiri, mengarahkan jaring dengan hati-hati. "Bayu, tahan. Jangan paksa kalau belum pas." Eko berlari dari dapur membawa alat bantu yang mirip tameng transparan. Ia menghalau arah kepala ular agar tidak menyerang ke arah Ayu yang masih berusaha bangkit. "Dia agresif," teriak Eko. Induknya sedang melindungi sesuatu. Reza akhirnya berhasil menutup bagian kepala ular dengan jaring, sementara Bayu menjepit tubuhnya di titik yang relatif aman. 1, 2, tarik perlahan, komando Reza. Mereka mulai menggiring tubuh ular ke arah kandang evakuasi sementara, kotak aluminium besar berlapis jaring dan pengunci ganda. Namun sebelum ular itu sepenuhnya masuk, tiba-tiba, "Estafaka!" Kepala ular berontak keras. Dalam satu gerakan tajam, ia hampir menggigit tangan Ayu yang berada terlalu dekat. "Ayu!" seru Reza. Ayu terjatuh, tangannya terluka sedikit karena terpeleset di lantai, bukan karena gigitan, tapi cukup untuk membuat ketegangan mencapai puncaknya. Bayu, dengan refleks luar biasa, mengayunkan tali pengikat ke bagian ekor, dan bersama Reza berhasil memasukkan tubuh besar itu ke dalam kandang dengan satu hentakan serentak. Pintu kandang terkunci. Nafas semua orang terengah. "Gawat, nyaris," ucap Ayu, menenangkan diri sambil dibantu Eko berdiri. Reza langsung mengecek kondisi. "Kau baik-baik saja?" Ayu mengangguk, meski wajahnya masih pucat. "Dia nggak gigit, tapi itu, dekat banget, Pak." Bayu menyeka peluh di dahinya. "Ini belum selesai." Semua menatap ke atas plafon. "Kalau benar dia bertelur, berarti kita baru hadapi induknya." Eko bergumam. "Sanca bisa punya lebih dari 30 telur, kan?" Reza hanya mengangguk pelan. Beberapa jam kemudian, menjelang fajar, suasana rumah perlahan kembali tenang. Ular besar itu sudah diam di kandangnya, tidak lagi melawan. Namun pertanyaan baru muncul. Bu Lestari kembali masuk rumah, menatap kandang itu dengan perasaan campur aduk. Ular itu mirip dengan yang dulu pernah dibawa suami saya, tapi lebih besar. Reza menatapnya dengan tenang. "Bu, kami percaya ini bukan salah ibu. Tapi, kami perlu tahu semua yang bisa membantu kami memahami kenapa ular ini bisa hidup di sini tanpa diketahui selama ini." Bu Lestari menunduk. "Saya pikir, saya sudah mengubur masa lalu." Di luar rumah, Pak Santo yang memperhatikan dari kejauhan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan." Pagi menjelang dengan sisa ketegangan semalam masih terasa menggantung di udara. Meski induk ular sanca telah berhasil diamankan dalam kandang logam berlapis jaring baja, rumah Bu Lestari belum sepenuhnya aman. Bayu, sambil menyeruput kopi pahit tanpa gula, menatap denah rumah yang kini ditempeli catatan tangan dan titik merah kecil. "Kita belum bisa nyatakan lokasi bersih," katanya pelan. Ayu, duduk di sebelahnya dengan tangan di bebat perban ringan, ikut menatap ke layar kamera termal. Masih ada suhu hangat dari pojok plafon dapur. Reza, yang baru keluar dari kamar mandi sambil mengganti seragam, menyela, "Terlalu kecil untuk manusia, terlalu besar untuk tikus. Kita anggap kemungkinan anak ular." Eko ikut bergabung,
kali ini membawa kardus berisi peralatan tambahan. Saya bawa minyak serai, kulit ayam mentah, dan tali rotan. Bayu, kau yang minta. Bayu mengangguk sambil tersenyum kecil. Kita coba teknik lama. Bukan yang ekstrim, tapi yang membuat mereka keluar dengan sukarela. Reza mengangkat alis. Metode tradisional. Bayu menaruh semua alat itu di meja. Di komunitas reptil, ini dikenal sebagai metode pancing alami. Ular akan tertarik keluar dari sarang kalau mendeteksi makanan, bau menyengat, atau gangguan akustik ringan. Eko menambahkan sambil meracik-racikan bumbu dan minyak. Atau, kalau ada bau ular jantan, betinanya bisa keluar karena naluri berkembang biak atau melindungi anak. Jangan-jangan, Ayu menyipitkan mata. Induk yang kita tangkap bukan satu-satunya ular dewasa di rumah ini. Keheningan menggantung. Semua menatap ke arah plafon dapur. Pukul 8.22 WIB. Operasi tahap 2 dimulai. Tim hanya mengaktifkan pencahayaan alami dan kamera pengintai. Reza memerintahkan warga untuk tetap tidak mendekat, meski banyak yang ingin tahu perkembangan. Bayu dan Eko menyiapkan jebakan sederhana. Sebuah ember logam diisi kulit ayam mentah yang dibiarkan sedikit membusuk. Di dekatnya, mereka meneteskan minyak serai dan serpihan bawang putih. Komponen pengusir alami yang justru membuat ular merasa terancam dan keluar dari persembunyian. Ayu menambahkan speaker kecil berisi rekaman bunyi ular jantan mendesis. Kita beri tekanan psikologis kecil ke si anak ular, gumamnya. Bu Lestari yang menonton dari sofa, mendesah. Saya nggak nyangka, plafon saya seperti hutan mini. Reza menenangkan. Bukan salah ibu. Lingkungan padat seperti ini kadang jadi tempat ideal. Tenang, hangat, dan tidak terganggu. Pukul 9.06 WIB. Tiba-tiba suara dari plafon terdengar lagi. Pelan, tapi cukup jelas. Gerakan kecil. Dari belakang Eternit atas dapur. Ucap Ayu. Semua bersiaga. Kamera memperlihatkan tubuh kecil yang perlahan melingkar. Anak ular. Ukurannya sekitar 1 meter. Dengan warna lebih muda, tampak masih muda, tapi cukup lincah. Jangan tangkap paksa, kata Bayu. Kita arahkan dia ke ember. Eko mematikan semua cahaya kecuali lampu kecil di dekat ember. Bau ayam yang menyengat ditambah suara rekaman ular membuat anak ular bergerak ke arah jebakan. Perlahan, ia turun ke sisi plafon yang terbuka. Namun, saat hampir masuk ember, terdengar suara keras dari pintu depan. Brak! Pak Bowo kembali masuk tanpa permisi, sambil membawa kamera ponsel. Saya rekam demi transparansi. Warga harus tahu apa yang disembunyikan Bu Lestari. Ular terkejut. Ia langsung meluncur ke arah berlawanan, naik kembali ke plafon. Bayu menjerit, Pak Bowo, keluar. Reza menahan dirinya agar tidak meledak. Ia meraih bahu Pak Bowo dan dengan tegas mendorongnya keluar dari rumah. Ini operasi aktif. Apa yang Bapak lakukan bisa membahayakan tim dan warga. Bu Lestari menangis di sofa. Kenapa semua ini jadi tontonan? Ini rumah saya, bukan panggung. Pak Bowo masih merekam. Kalau Bu Lestari tidak jujur dari awal, ini semua takkan terjadi. Bayu menginterupsi. Kita bisa bahas semua nanti. Sekarang prioritas kami, ular kecil masih di plafon. Ayu kembali fokus ke layar. Tunggu, dia belum keluar dari jarak pandang kamera. Dengan cepat, Eko menyesuaikan arah pancingan. Bayu mengatur ulang posisi jaring ke jalur yang kemungkinan dilalui ular. Coba kita buat dia pikir pemangsanya mendekat, kata Ayu sambil mengatur suara rekaman ular predator. Ular kecil itu akhirnya turun perlahan lagi, kali ini ke sisi dekat rak dapur. Tanpa menunggu perintah, Bayu mengayunkan jaring dan menjebatnya dengan satu gerakan cekatan. Dapat! Sorak kecil terdengar dari dalam rumah. Anak ular berhasil diamankan. Setelah semua tenang, Reza mengajak Bu Lestari berbicara di ruang tamu. Kami ingin tahu, apakah ada kemungkinan masih ada ular lain, atau barang milik almarhum suami yang bisa memicu bahaya. Bu Lestari terdiam lama. Ada satu koper lagi. Saya belum pernah buka sejak beliau meninggal. Ada di lemari kayu, dekat dapur. Ayu dan Eko saling menatap.
Kita periksa sekarang. Reza mengangguk. Mereka membuka lemari itu dan menemukan koper kecil, berdebu dan terkunci. Setelah dibuka paksa, isinya membuat semua terdiam. Terdapat beberapa dokumen, foto ular, catatan perawatan, dan sebuah surat tertanggal tahun 2004. Reza membaca dengan keras pelan-pelan. Jika aku tidak pulang, maafkan aku. Aku tidak bisa menyerahkan semuanya ke pihak luar. Simpan mereka, dan jaga agar tidak pernah jatuh ke tangan orang yang salah. T. Hadiwijaya. Ayu bergumam pelan. Jangan-jangan dulu suami Bu Lestari memang menyelamatkan ular-ular ini dari perdagangan gelap, tapi gagal mengendalikannya. Reza menutup koper itu. Sepertinya, ini belum selesai. Sinar matahari menembus kaca buram jendela dapur yang masih berantakan. Tim pemadam kebakaran sudah istirahat sejenak di luar rumah, menyusun ulang rencana penelusuran sisa plafon. Namun di ruang tamu, suasana berbeda. Hening, tegang. Bu Lestari duduk diam memandangi koper tua yang baru saja dibuka. Di hadapannya, Reza, Ayu, dan Eko menunggu penjelasan. Tidak dengan paksaan, tapi dengan ketenangan yang memberi ruang. Reza bicara pelan. Kami tidak akan menghakimi, Bu. Kami hanya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Butuh hampir 1 menit sebelum Bu Lestari mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca, namun sorotnya tegas. Suami saya, almarhum Hadiwijaya, dia bukan hanya pegawai gudang seperti yang semua orang tahu. Eko bergumam. Maksudnya, dia dulunya adalah anggota kelompok pelestari satwa semi-ilegal. Mereka mengambil satwa dari tangan pemburu dan menyembunyikannya. Tapi karena tak punya izin resmi, mereka selalu berpindah tempat. Beberapa orang menyebut mereka penyelamat, tapi juga pengganggu hukum. Ayu mendekat. Jadi, ular-ular ini berasal dari sana. Bu Lestari mengangguk. Dulu, ada 2 ular yang dibawa ke sini diam-diam. Satunya mati saat musim hujan, listrik korslet. Yang satu lagi disimpan, dirawat, dan sempat menghilang. Bayu yang baru masuk langsung menimpali. Bisa jadi itu induk yang semalam kita tangkap. Dan selama ini hidup di plafon rumah ini tanpa diketahui. Bukan tidak diketahui, kata Bu Lestari, pelan. Saya tahu, tapi setelah suami saya meninggal, saya tidak pernah berani menghadapinya. Saya cuma berharap dia sudah pergi. Reza mengerutkan dahi. Kenapa tidak lapor? Karena takut. Takut anak saya dibuli, takut rumah saya disita, takut dikira pemelihara liar. Saya simpan rahasia itu sendirian. Ayu merunduk pelan. Tapi Bu, yang terjadi sekarang justru akibat ketakutan itu. Untung kita datang sebelum semuanya terlambat. Sore hari, di luar rumah, Pak Santo menghampiri Reza sambil membawa termos kopi. Saya dengar tadi ketua RT sempat bikin ribut lagi. Reza mengangguk. Dia masuk tanpa izin, hampir menggagalkan evakuasi anak ular. Bowo memang begitu, terlalu doyan perhatian, tapi dia nggak jahat, cuma haus pengakuan. Reza tersenyum tipis. Saya lebih takut ular daripada orang haus pengakuan. Pak Santo duduk di tangga rumah sambil menatap langit. Dulu, saya pernah dapat laporan dari warga soal suara aneh dari rumah Bu Lestari. Tapi waktu saya ke sana, nggak ada apa-apa. Mungkin waktu itu ularnya masih kecil. Reza menoleh. Bisa jadi. Pak Santo menyesap kopinya. Saya mulai mengerti. Kadang, rahasia yang kita simpan bukan karena niat jahat, tapi karena tidak tahu cara menghadapi kebenaran. Sementara itu, Rina, putri Bu Lestari yang baru pulang dari Bandung, menatap pakaian sambil menatap koper tua di sudut kamar. Ia menyalakan ponselnya dan membaca ulang pesan terakhir dari almarhum ayahnya yang dulu ia abaikan. Jaga ibu, jangan takut masa lalu. Kebenaran tak pernah salah, hanya kadang terlambat. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Tim damkar memutuskan untuk melakukan penyisiran terakhir ke seluruh plafon rumah. Bayu, Ayu, dan Eko bersiap dengan perlengkapan lengkap. Kali ini, Reza turun tangan langsung. Saya ikut naik. Saya harus hadapi ketakutan saya.
ucap Reza. Bayu tersenyum kecil. Kita bukan cuma selamatkan rumah, Pak, tapi juga harga diri tim. Dengan tali pengaman dan helm, mereka naik ke loteng sempit di atas ruang makan. Aroma menyengat masih tersisa, tanda keberadaan reptil. Namun, saat Ayu menyalakan senter ke ujung plafon paling dalam, mereka tidak menemukan ular. Yang mereka temukan justru tumpukan box plastik, dan salah satunya berisi telur-telur. Bayu berhenti. Telur sanca. Sekitar 5, belum menetas. Tapi aktif. Ayu menelan ludah. Kalau kita biarkan, bisa menetas dalam seminggu. Reza mengambil keputusan cepat. Evakuasi total. Kita bawa ke penangkaran satwa. Sekaligus laporan resmi ke BKSDA. Dan warga? Tanya Eko. Kita buat penjelasan terbuka besok, tanpa menyalahkan siapapun. Di halaman rumah, setelah evakuasi selesai, Bu Lestari berdiri memandangi rumahnya yang kini penuh lubang di plafon, bekas proses evakuasi. Ia tahu, setelah ini akan ada omongan, mungkin juga cibiran. Tapi kali ini, ia merasa lebih siap. Terima kasih, ucapnya lirih pada Reza dan tim. Reza mengangguk. Terima kasih sudah jujur. Ini semua bisa terjadi pada siapa saja. Ayu menambahkan, dan bisa selesai kalau semua berani menghadapi kenyataan. Pagi hari itu, rumah Bu Lestari mulai berbenah. Plafon rumah yang semalam dibobol dan dibuka sebagian kini ditutupi terpal. Sementara tukang diminta datang siang nanti untuk pemeriksaan lanjutan. Namun, tim damkar belum sepenuhnya puas. Meskipun induk sanca telah dievakuasi dan telur-telur telah dibawa ke penangkaran, Ayu merasa ada yang belum selesai. Pak Reza, katanya sambil menatap layar kecil dari kamera thermal. Tadi malam saya setel ulang sensor. Pagi ini suhu naik drastis di area kamar Rina. Bukan dari manusia. Reza menghampiri layar. Kamar Rina yang baru ditempati lagi. Ayu mengangguk. Tepat di atas kasurnya. Tanpa membuang waktu, tim langsung bergerak. Mereka mendatangi kamar Rina, yang sedang duduk sambil membuka laptop. Rina agak kaget melihat 4 orang berseragam lengkap masuk. Maaf, Mbak Rina, ujar Bayu. Kami minta izin periksa plafon di kamar ini. Ada anomali suhu. Rina berdiri dan mengangguk. Silakan, tapi tidak ada suara apa-apa tadi malam. Bayu mulai membuka panel plafon. Reza dan Eko bersiap dengan jaring. Ayu mengatur ulang kamera pengintai. Hanya butuh waktu 3 menit sebelum seekor ular kecil, sekitar 70 cm, muncul dari balik busa insulasi. Tunggu, seru Ayu. Itu bukan yang kemarin. Bayu menunduk dan menatap lekat-lekat. Benar, ini beda. Coraknya terang, dan dia terlalu aktif untuk seekor ular baru menetas. Rina mundur ke belakang, pucat. Astaga, ini berarti ada lebih dari satu yang lepas. Bayu mengangguk. Bisa jadi, kalau induknya sempat lepas dulu, dia mungkin sempat berkembang biak lebih dari 1 kali. Reza langsung berseru. Kita tutup semua ruangan. Kamar ini dikarantina. Kita tidak tahu berapa banyak anak ular yang tersebar. Ayu menambahkan, kita harus cari titik-titik hangat lain. Ini bukan operasi evakuasi biasa lagi, ini potensi investasi. Warga mulai berkumpul karena kabar mulai menyebar, disebarkan tak lain oleh Pak Bowo, yang kembali merekam dari balik pagar. Warga, di rumah Bu Lestari ditemukan lagi ular liar. Bukan 1, tapi beberapa, teriaknya. Pak Santo yang datang dari arah warung langsung menegurnya. Pak Bowo, cukup, ini bukan konten YouTube. Ini wilayah warga. Pak Bowo ngotot. Saya hanya ingin semuanya transparan. Namun sebelum adu mulut terjadi lebih jauh, terdengar suara keras dari dalam rumah. Bruk! Reza jatuh dari tangga portabel saat menghindari pergerakan mendadak ular yang meluncur dari plafon ke arah rak buku. Meski tidak cedera serius, momen itu memperparah kekacauan di dalam rumah. Ayu menjerit, ular ke arah ruang tamu. Bayu segera mengejar sambil membawa tongkat penjepit. Dalam gerakan cepat, ia berhasil menjepit ular tersebut yang berusaha masuk ke sela sofa. Dapat lagi,
katanya sambil menghela napas. Kita butuh bantuan tambahan, ucap Reza sambil duduk, memegangi lutut yang terkilir ringan. Telepon damkar pusat. Ini masuk skala lanjutan. Rina duduk dengan tangan gemetar. Ia baru saja melihat ular langsung untuk pertama kalinya, dan itu terjadi di kamarnya sendiri. Bu Lestari memeluknya dari belakang. Maaf, Nak. Ini semua karena ibu terlalu lama memendam. Rina menggeleng pelan. Tidak, Bu. Ini bukan soal ibu. Ini soal kita berdua. Kita sudah terlalu lama bungkam soal ayah. Tentang apa yang dia lakukan. Tentang kenapa kita harus berpura-pura hidup normal. Ia menatap plafon. Mungkin sekarang waktunya kita buka semua. Tim tambahan dari unit evakuasi satwa liar damkar kota tiba. Dengan alat lebih canggih, kamera fiber optik dan sensor gerak tambahan. Mereka menyisir setiap sudut plafon, lemari, dan bahkan saluran ventilasi rumah. Hasilnya, 2 anak ular lagi ditemukan. Total sejauh ini, 4 ekor. Bayu menarik napas panjang sambil melihat kantong penampungan. Dengan jumlah ini, berarti induk ular kemungkinan sempat bertelur di 2 lokasi berbeda. Ayu menambahkan, dan karena telur tidak ditemukan sepenuhnya dalam satu sarang, bisa jadi masih ada yang belum menetas, atau lebih buruk, sudah lepas tanpa kita tahu. Reza menatap langit-langit. Kita buat satu laporan resmi. Warga harus tahu, tapi tanpa membuat panik. Bu Lestari juga harus bicara. Bu Lestari mendengarnya dari ruang belakang dan mengangguk pelan. Saya siap. Sebuah forum warga dadakan digelar di halaman rumah Bu Lestari. Tim damkar, ketua RT, beberapa tokoh masyarakat, dan warga lainnya berkumpul. Bu Lestari berdiri di depan mereka semua, untuk pertama kalinya tanpa menyembunyikan apapun. Saya minta maaf. Dulu, suami saya menyelamatkan ular dari perdagangan ilegal. Tapi karena tak tahu harus bagaimana setelah dia pergi, saya sembunyikan semua ini. Saya takut. Tapi hari ini, saya sadar kebenaran memang tak nyaman, tapi perlu dihadapi. Pak Santo berdiri dan memberi tepuk tangan pelan. Diikuti warga lain, meski beberapa masih kebingungan dan ada yang saling berbisik. Pak Bowo berdiri juga, tapi kali ini tak merekam. Hanya menunduk. Ayu berbisik pada Reza. Saya rasa, ini baru awal dari penutupan yang sebenarnya. Reza mengangguk. Dan mungkin, awal pembukaan kembali hubungan yang tertunda. Langit sore mulai meredup, bayangan panjang menutupi halaman rumah Bu Lestari. Namun di dalam kamar Rina, suasana justru semakin tegang dan penuh pertanyaan. Rina menatap kotak tua berdebu yang ia temukan tadi pagi saat membersihkan bagian plafon yang sudah rusak. Kotak itu kecil, terbuat dari kayu jati, dengan ukiran halus dan kunci besi yang sudah berkarat. Ia membuka kotak itu perlahan, takut isi di dalamnya akan mengungkap lebih banyak rahasia yang selama ini tertutup rapat. Di dalam kotak, tergeletak beberapa surat dan sejumlah uang kertas lama yang sudah kuning usang. Surat-surat itu adalah tulisan tangan suaminya, Hadi Wijaya. Untuk Rina, putri tercinta. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku telah pergi. Ada banyak hal yang tidak bisa aku jelaskan secara langsung, tapi aku ingin kamu tahu, semua yang kulakukan adalah demi keluarga. Jangan pernah takut pada masa lalu. Jangan biarkan rahasia menjadi beban yang menahanmu. Aku percaya kamu kuat. Rina terdiam. Surat itu seolah membukakan sisi lain dari ayahnya yang selama ini hanya ia tahu sebagai sosok keras dan penuh rahasia. Ada pula surat lain yang berisi instruksi tentang keberadaan beberapa barang penting, termasuk dokumen yang bisa menjelaskan status hukum ular-ular tersebut dan penangkaran rahasia yang dulu dikelola Hadi Wijaya. Rina menarik napas dalam-dalam dan menatap Bu Lestari yang masuk ke kamar. Ibu, aku tahu sekarang kenapa ayah harus merahasiakan semuanya, ucap Rina lirih. Tapi kita harus segera urus ini. Aku akan bantu ibu buka semua yang tertutup rapat. Bu Lestari menunduk, menahan air mata. Aku takut, Rina. Takut kalau semua orang tahu, kita akan diasingkan. Rina menggenggam tangan ibunya. Kita tidak sendiri, Bu. Reza dan tim damkar sudah membantu kita.
Mereka juga mengerti. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki semuanya, bukan malah menyembunyikan. Sementara itu, Reza, Ayu, dan Bayu sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk diserahkan kepada pihak berwenang dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA. Rina muncul dengan beberapa surat yang diambil dari kotak tua. Reza mengangguk. Ini sangat membantu. Dokumen ini bisa menghindari kesalahpahaman hukum dan mempercepat proses evakuasi. Bayu menambahkan, kita juga bisa melaporkan bahwa ular-ular ini bukan hasil pelepasan liar, melainkan warisan yang harus kita tangani bersama. Dalam beberapa hari berikutnya, Rina mulai aktif membantu tim damkar mengatur rumah agar aman, sekaligus mempersiapkan pengurusan dokumen resmi. Hubungannya dengan Bu Lestari yang sempat renggang mulai membaik. Suasana rumah yang tadinya penuh ketegangan perlahan mencair menjadi harapan baru. Malam harinya, Rina duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Ia membuka surat terakhir dari ayahnya yang berisi pesan penuh harapan. Tidak ada rahasia yang lebih berat dari ketakutan. Jangan biarkan ketakutan itu mengendalikan hidupmu. Ia tersenyum kecil, merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Kabar tentang ular sanca di rumah Bu Lestari sudah menyebar luas ke seluruh perumahan, dan perhatian warga semakin memuncak. Namun, tidak semua respon warga membawa ketenangan. Pak Bowo, ketua RT yang dikenal vokal dan ambisius, mulai mengambil langkah yang mengundang kontroversi. Sejak pagi, ia terlihat sibuk mengoperasikan ponsel sambil merekam video di sekitar rumah Bu Lestari. Warga harus tahu fakta sebenarnya, teriaknya di depan kamera, dengan latar belakang rumah yang sedang dipenuhi tim damkar dan warga yang penasaran. Beberapa warga mengumpat pelan, merasa Pak Bowo terlalu memprovokasi. Pak Santo, yang sejak awal curiga, langsung mendekati Pak Bowo. Pak Bowo, hentikan ini. Ini masalah keluarga Bu Lestari, bukan panggung sandiwara, ujarnya tegas. Pak Bowo menoleh, dengan nada tinggi. Saya hanya ingin transparansi. Jangan biarkan rahasia keluarga ini menimbulkan masalah yang lebih besar. Di tempat yang sama, Reza dan Ayu mencoba menenangkan situasi. Reza berkata dengan suara tegas, Pak Bowo, kami butuh kerjasama, bukan keributan. Ini bukan soal sensasi, tapi keselamatan warga. Namun Pak Bowo menolak, kalian hanya diam-diam menutupi sesuatu. Saya akan sebarkan ini ke media sosial. Warga harus waspada. Ayu menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Ini bukan cara yang tepat, Pak. Bisa menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. Di dalam rumah, Bu Lestari terlihat stres. Rina berusaha menenangkan ibunya. Ibu, kita harus tetap kuat. Jangan biarkan Pak Bowo membuat kita terpecah, kata Rina. Bu Lestari mengangguk pelan. Saya hanya ingin masalah ini cepat selesai. Video Pak Bowo mulai viral. Warga di luar perumahan mulai berdatangan, sebagian penasaran, sebagian ingin membantu. Tapi banyak pula yang khawatir dan mulai menyebarkan rumor. Pak Santo merasa ini sudah terlalu jauh. Ia mengumpulkan beberapa tetangga dan mendatangi kantor RT untuk melayangkan protes resmi. Menyadari situasi semakin sulit, Reza mengusulkan pertemuan warga yang lebih formal dan terstruktur, melibatkan tokoh masyarakat dan pihak berwenang. Ini harus kita selesaikan dengan kepala dingin. Tidak ada yang menang kalau kita berkelahi seperti ini, ujar Reza. Ayu menambahkan, edukasi soal satwa liar juga penting. Bukan hanya takut, tapi juga tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Malam itu, suasana perumahan tidak lagi seperti biasa. Masing-masing orang memikirkan sendiri masalah dan ketakutan mereka. Namun, di balik keributan, ada secercah harapan bahwa konflik ini bisa menjadi pelajaran bagi semua. Pak Bowo duduk di ruangannya, menatap layar ponsel. Ia tahu langkah selanjutnya akan menentukan nasibnya sebagai ketua RT. Keesokan harinya, situasi di rumah Bu Lestari masih tegang. Tim damkar kembali berkumpul untuk mengevaluasi operasi evakuasi ular yang belum selesai. Kejadian anak ular yang muncul secara tiba-tiba membuat mereka sadar bahwa pendekatan pertama kurang efektif. Reza membuka rapat singkat di ruang tamu.
Kita butuh strategi baru. Teknik pancingan tradisional sudah kita coba, tapi ular ini terlalu waspada sekarang. Bayu mengangguk. Saya pernah menggunakan teknik suara dan cahaya untuk mengalihkan perhatian ular di kasus sebelumnya. Mungkin bisa kita coba di sini. Ayu menambahkan, kita harus memastikan metode ini tidak membuat ular agresif dan pastikan warga tetap aman. Bayu bersama Eko mulai menyiapkan perangkat suara dengan rekaman suara ular dan bunyi alami yang bisa menarik perhatian ular. Mereka juga memasang lampu berkedip yang intensitasnya bisa diatur sebagai alat pengalih visual. Reza membagi tugas. Ayu bertugas memantau posisi ular lewat kamera thermal, sementara Bayu dan Eko bersiap dengan alat pengaman. Malam itu, saat suasana rumah mulai tenang, mereka memulai operasi. Lampu dipasang di dekat plafon. Suara rekaman diputar pelan-pelan. Ayu menatap layar monitor. Ada pergerakan, ular mulai tertarik ke arah suara. Lampu menyala berkedip perlahan, menciptakan efek yang memancing rasa penasaran ular. Ular perlahan-lahan keluar dari sarang di balik plafon dan mulai bergerak ke arah sumber suara dan cahaya. Tim dengan sigap mengarahkan jaring ke posisi yang sudah diprediksi. Reza berbisik, ini saatnya, siap, Bayu. Aku akan coba mengalihkan perhatiannya. Reza, Ayu, siap bantu aku dari luar, katanya dengan suara rendah. Ayu berdiri di bawah, siap dengan alat pengalih suara dan lampu. Dalam ketegangan itu, Reza teringat pada rasa takutnya terhadap ular yang selama ini ia sembunyikan dari tim. Aku harus bisa mengalahkan rasa takut ini demi tim dan warga, pikirnya. Dengan perlahan, Reza mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, dan fokus pada tugas. Bayu mulai menggoyangkan sedikit kayu di sekitar ular untuk mengalihkan perhatian, sementara Ayu memutar suara rekaman ular dari bawah. Ular perlahan berhenti bergerak dan mulai memperhatikan sumber suara. Reza dan Bayu memanfaatkan momen itu untuk perlahan memposisikan jaring di sekitar ular. Ular mendadak bergerak cepat, mencoba melawan. Reza dan Bayu nyaris kehilangan kendali. Tapi dengan kerjasama dan ketenangan, mereka berhasil mengendalikan ular dan mengikatnya kembali dengan aman. Setelah beberapa menit menegangkan, ular berhasil dimasukkan kembali ke kandang evakuasi yang kini telah diperkuat dan dikunci rapat. Reza menghela napas lega. Kita berhasil. Tapi ini pelajaran besar untuk kita semua. Kembali di ruang tamu, tim berdiskusi soal pentingnya koordinasi dan persiapan lebih matang ke depan. Reza merasa beban rasa takutnya berkurang, menggantikan rasa percaya diri yang baru. Sore itu, suasana di rumah Bu Lestari berubah menjadi perayaan kecil yang penuh kelegaan. Setelah perjuangan panjang dan penuh ketegangan, ular-ular sanca berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim damkar. Reza berdiri di halaman rumah, mengawasi tim yang dengan hati-hati memindahkan kandang berisi ular ke mobil evakuasi. Ayu, Bayu, dan Eko tampak lega, wajah mereka berseri-seri meski masih ada sisa kelelahan. Warga yang selama ini menunggu dengan cemas, mulai berkumpul, memberikan tepuk tangan. Pak Santo, yang biasanya pendiam, mengangguk hormat kepada tim damkar. Bu Lestari dan Rina berdiri di dekat pintu, saling berpegangan tangan, menahan haru. Terima kasih semuanya. Kami merasa sangat terbantu, ujar Bu Lestari dengan suara bergetar. Namun, di tengah kegembiraan itu, Reza menatap serius ke arah Bu Lestari dan Rina. Ibu, anak ular itu, bagaimana bisa ada? Apakah memang sejak awal ular-ular ini dipelihara di sini? Rina mengangguk. Ayah saya memang dulu memelihara ular-ular itu secara ilegal, tapi kami tidak pernah melepasnya ke lingkungan. Reza mengernyit. Kalau begitu, siapa yang melepas mereka? Ini penting untuk kami ketahui agar kejadian seperti ini tidak terulang. Pak Santo maju. Dulu, 10 tahun lalu, ada kejadian ular dilepaskan di lingkungan ini, tapi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Pak Bowo, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan suara pelan. Saya juga pernah dengar rumor seperti itu. Mungkin kita perlu investigasi lebih dalam. Reza mengangguk.
Kami akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Tapi yang terpenting sekarang, kita fokus pada keselamatan warga dan edukasi. Ayu menambahkan, kami juga akan terus memantau agar tidak ada hewan liar yang membahayakan warga. Suasana mulai reda. Mobil evakuasi bergerak perlahan meninggalkan perumahan, membawa ular-ular yang sudah diamankan ke tempat penangkaran resmi. Rina menatap ke arah mobil itu dengan harapan baru. Ini akhir yang baik, tapi juga awal yang harus kita jalani bersama. Malam tiba dengan ketenangan baru yang dirasakan oleh semua orang di lingkungan itu. Reza duduk di teras rumah Bu Lestari, merenungkan perjalanan panjang penyelamatan yang penuh liku. Ia tahu, keberhasilan ini bukan hanya soal menangkap ular, tapi juga menguatkan ikatan antar warga dan membangun kepercayaan. Setelah keberhasilan evakuasi ular sanca dari rumah Bu Lestari, rasa lega belum sepenuhnya mengisi hati tim damkar dan warga perumahan. Pertanyaan penting masih menggelayuti pikiran semua orang. Siapa yang melepaskan ular itu? Dan mengapa rahasia itu baru terungkap sekarang? Reza mengumpulkan timnya untuk membahas langkah penyelidikan lebih lanjut. Kita harus menggali informasi dari warga sekitar dan mencari bukti yang bisa mengarah ke pelaku, katanya serius. Ayu mulai menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan warga, sementara Bayu menghubungi dinas terkait untuk meminta bantuan teknis. Tim mulai berkeliling, mendatangi beberapa tetangga yang sudah lama tinggal di lingkungan tersebut. Pak Santo, pensiunan TNI yang dikenal teliti, ikut membantu dengan memberikan informasi dari pengalamannya. Dari beberapa warga, mereka mendengar cerita tentang kejadian serupa 10 tahun lalu, di mana seekor ular besar juga pernah ditemukan dan dilaporkan dilepaskan secara misterius. Salah satu saksi, Pak Joko, seorang petani yang tinggal di ujung perumahan, mengaku pernah melihat seseorang membawa kandang besar ke perumahan tersebut sekitar 1 dekade lalu. Waktu itu saya lihat ada yang mencurigakan, tapi saya tak berani melapor karena takut masalah, ujarnya sambil menggelengkan kepala. Pak Bowo, yang selama ini banyak mengkritik, akhirnya dipanggil untuk memberi keterangan lebih lanjut. Dalam pertemuan kecil, ia mengakui bahwa pernah mendengar rumor tentang aktivitas ilegal terkait hewan eksotis, tapi tidak punya bukti kuat. Saya juga pernah memperingatkan warga untuk berhati-hati, tapi tidak pernah ada tindakan nyata, katanya dengan nada kecewa. Rina mengingat kotak tua yang ditemukan di plafon rumahnya. Surat-surat dan dokumen di dalamnya ternyata berisi catatan dan bukti tentang aktivitas suaminya dulu yang berhubungan dengan perdagangan hewan langka. Ini bisa jadi kunci, ujar Reza sambil memeriksa dokumen itu. Reza menghubungi pihak kepolisian dan dinas konservasi untuk membantu menyelidiki kasus ini lebih jauh. Mereka sepakat untuk membentuk tim khusus yang fokus pada pengawasan hewan liar dan tindakan ilegal di lingkungan tersebut. Ayu mengusulkan untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada warga agar lebih paham tentang bahaya memelihara hewan liar tanpa izin dan cara melaporkan kejadian serupa. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati, katanya tegas. Meski masih banyak misteri yang harus dipecahkan, langkah investigasi membuka harapan baru untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Reza dan timnya semakin yakin bahwa kerjasama warga dan petugas adalah kunci utama keselamatan bersama. Sore itu, suasana perumahan mulai terasa lebih tenang. Setelah rangkaian kejadian yang menegangkan, warga dan tim damkar berkumpul di balai RT untuk mengadakan pertemuan terbuka. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan antar warga dan menyelesaikan masalah yang muncul selama kejadian ular sanca. Pak Bowo membuka pertemuan dengan nada serius. Saya ingin meminta maaf kepada Bu Lestari, Rina, dan seluruh warga atas sikap saya yang terkadang terlalu ikut campur dan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Bu Lestari mengangguk. Saya menghargai permintaan maaf ini. Kita semua di sini punya tujuan sama, yaitu menjaga keamanan lingkungan. Rina berdiri di depan warga dan mengungkapkan perasaannya. Selama ini saya banyak menyimpan rahasia dan jarang pulang. Namun, setelah kejadian ini, saya memutuskan untuk tinggal dan membantu ibu serta warga dalam menjaga lingkungan.
Ayu tersenyum. Itu keputusan yang baik, Rina. Kita semua butuh dukungan dari keluarga dan komunitas. Reza mengambil alih pembicaraan. Sebagai tim damkar, kami ingin memberikan edukasi tentang penanganan hewan liar dan pentingnya melapor jika ada situasi darurat. Bayu menambahkan, kami juga akan membantu warga memahami risiko memelihara hewan yang berbahaya dan cara mengantisipasinya. Pak Santo mengusulkan agar dibentuk kelompok relawan keamanan lingkungan yang dilengkapi dengan pelatihan dasar penanganan situasi darurat. Warga setuju, dan Ayu segera menawarkan diri untuk menjadi koordinator pelatihan. Bu Lestari menutup pertemuan dengan kata-kata penuh harap. Mari kita jaga lingkungan ini bersama-sama, dengan saling menghormati dan bekerja sama. Semua yang hadir mengangguk setuju, dan suasana menjadi hangat penuh kebersamaan. Malam itu, suasana perumahan terasa damai. Rina yang kini tinggal bersama ibunya mulai aktif membantu warga, dan tim damkar tetap siaga untuk menjaga keamanan. Kejadian yang sempat mengancam kini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kebersamaan dan komunikasi. Matahari pagi menyinari perumahan yang kini kembali tenang. Rumah Bu Lestari, yang dulu dipenuhi ketegangan akibat kehadiran ular sanca raksasa, kini sudah direnovasi. Plafonnya diperkuat dan dindingnya dicat ulang, menandai lembaran baru dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar. Mobil evakuasi membawa ular-ular sanca ke tempat penangkaran resmi yang aman dan terawat. Di sana, ular akan hidup dengan lebih baik tanpa mengganggu manusia, sekaligus menjadi bagian dari konservasi satwa liar. Bayu bersama beberapa petugas penangkaran memantau proses adaptasi ular, memastikan hewan-hewan itu menerima perawatan layak. Sementara itu, Ayu duduk di meja kerjanya di markas damkar, mengetik cerita lengkap tentang penyelamatan ini untuk media internal. Ia ingin berbagi pengalaman tentang keberanian, kerjasama, dan pentingnya ketenangan saat menghadapi situasi darurat. Ini bukan sekadar tentang ular, pikirnya, tapi tentang bagaimana manusia dan alam bisa berdampingan dengan saling menghormati. Reza, komandan tim, duduk di teras rumah Bu Lestari yang kini sudah terlihat cerah dan hangat. Ia merenung tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dari rasa takut yang dulu menghantuinya, kini tumbuh keberanian dan kepercayaan diri. Setiap penyelamatan adalah pelajaran, gumamnya, tentang menghadapi ketakutan dan bekerja untuk kebaikan bersama. Rina dan Bu Lestari mulai aktif mengelola komunitas, berusaha membangun kesadaran warga akan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak memelihara hewan berbahaya sembarangan. Pak Santo dan Pak Bowo pun ikut membantu, mempererat tali persaudaraan yang sempat retak. Cerita penyelamatan unik ini menjadi kisah inspiratif di kalangan petugas damkar dan warga. Bahwa dalam setiap krisis, ada kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan membangun kebersamaan. Langit senja menyambut hari baru, menandai bahwa setiap tantangan yang dihadapi bersama akan membuahkan hasil yang indah, seperti pelangi setelah hujan. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.